Shalom Gerakan Pemuda GPIB Maranatha. Sudah lama rasanya kita tidak berkumpul bersama untuk beribadah. Dimanapun kita berada pada saat ini, saya harap kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Teman-teman Gerakan Pemuda, pada saat ini untuk pertama kalinya kita akan melaksanakan ibadah Gerakan Pemuda dari rumah kita masing-masing. Untuk itu saya minta kesediaan teman-teman Gerakan Pemuda untuk menyediakan waktu agar kita dapat beribadah bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Saya mengajak teman-teman Gerakan Pemuda untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sampai pada saat ini. Kita mengucap syukur kalau Tuhan masih memberi kita kesehatan sampai pada hari ini. Dan kita mengucap syukur kalau Tuhan senantiasa menjaga dan menyertai kita sampai pada saat ini. Kita akan memulai ibadah pada saat ini dengan menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 13, Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut harinya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memujinya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memujinya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memujinya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, tak henti-hentinya ya Bapa, kami mengucap syukur atas setiap penyertaan-Mu terhadap kami di tengah situasi seperti ini. Saat ini ya Bapa, kami anggota Gerakan Pemuda GPIB Maranatha ingin menyatukan hati kami untuk mengikuti ibadah online dari rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau boleh memberkati ibadah ini, agar ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan berkati juga untuk setiap kami yang mengikuti ibadah ini, agar kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman Gerakan Pemuda, kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat renungan yang dibawakan oleh Kak Marco. Untuk itu saya mengajak teman-teman Gerakan Pemuda untuk menyiapkan hati dan pikiran untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersabdalah
Baik, teman-teman semua, anak-anak Gerakan Pemuda GPB Maranatha DKI Jakarta, selamat bergabung semuanya. Walaupun harus di rumah, ya ini sangat aneh sekali bagi aku karena untuk pertama kalinya harus beribadah di rumah masing-masing dan harus berkhotbah di depan kamera. Ya itu cukup aneh, cuma walaupun kita harus menghadapi situasi yang anomali saat ini, kita tetap percaya bahwa Allah selalu menyertai kita. Baik teman-teman, kita akan masuk pada pemberitaan sabda Allah. Marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus agar kita mampu mendengarkan serta melakukan sabda Allah ini, khusus dalam situasi pada saat ini, agar menjadi pegangan hidup bagi kita semua. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Allah Sang Sabda yang selalu hidup bersama-sama dengan kami, pada saat ini di rumah kami masing-masing, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu turun ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami benar-benar mendengarkan serta melakukan sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa Engkau selalu menyertai kami dan di dalam situasi ini kami tetap mencukupkan diri kami, dan dalam kecukupan ini kami dapat menemukan-Mu. Bersabdalah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 5b sampai 6. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Demikian firman Tuhan. Ya, teman-teman sekalian, tema untuk ibadah hari ini adalah Tuhan selalu ada. Nah, ini tema sangat menarik bahwa menekankan bagaimana Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Ya, tentunya teman-teman bisa ucapkan di depan kamera HP-nya atau juga di laptopnya atau dimanapun gadget teman-teman sekalian. Sesuai dengan tema pada hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, bagaimanakah teman-teman bisa menemukan Allah? Silakan. Ada yang ingin berpendapat, ada yang ingin mengungkapkan perasaannya, monggo. Ya pasti teman-teman ada yang menjawab, oh saya menemukan Tuhan itu ketika saya berhasil. Atau misalnya saya menemukan Tuhan itu ketika terjadi mujizat. Misalnya saya dulunya sakit keras, besoknya saya langsung sembuh. Saya menemukan Tuhan di sana. Atau juga teman-teman juga ada yang berkata bahwa menemukan Tuhan itu bagaimana caranya? Saya nggak tahu. Tuhan kan ada di atas, bagaimana bisa ditemui? Nah itu pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban-jawaban dari teman-teman mengungkapkan bagaimana Tuhan itu ditemukan dengan berbagai cara, dengan berbagai bentuk. Dan ini menandakan bagaimana sebenarnya Tuhan pun ada di dalam kehidupan kita. Nah yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sebenarnya kita mampu menemukan Tuhan. Dan khususnya dalam situasi pada saat ini, apalagi ya teman-teman mungkin ada yang harus kuliah di rumah, harus sekolah di rumah, harus bekerja di rumah, bahkan mungkin ada teman-teman yang kehilangan pekerjaan, ada yang sedang mengalami situasi sangat berat. Bagaimana saya dapat menemukan Tuhan dalam situasi macam seperti ini yang saya katakan sangat anomali? Nah teman-teman, bacaan pada hari ini dalam surat kepada orang Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai 6 ingin menggambarkan bagaimana caranya kita bisa menemukan Tuhan. Nah kalau kita perhatikan surat Ibrani adalah surat seperti namanya juga ditujukan kepada orang-orang Ibrani. Dan kitab ini memang atau surat ini memang ingin menjelaskan bagaimana kedudukan Kristus dan karya Kristus di dalam perspektif keyahudian atau ke perspektif orang Ibrani. Makanya kalau kita perhatikan dalam surat-surat Paulus
Bagaimana orang Yahudi dan non-Yahudi selalu berantem. Gara-gara, oh dengan cara kami itu yang paling benar. Oh dengan cara kami itu yang paling benar. Nah, surat Ibrani berusaha menjembatani antara tradisi Yahudi dengan kekristenan, khususnya bagi Yesus Kristus sendiri dalam keimanan. Dan kita bisa baca, silakan teman-teman, khususnya dalam situasi di rumah saat ini, lebih mudah untuk membaca Alkitab kita, dan khususnya teman-teman bisa melihat semua dalam surat Ibrani. Silakan teman-teman baca di rumah, tetapi saat ini kita ingin fokus pada pasal 13, bahwa ini adalah pesan penutup, semacam pesan tambahan setelah 12 pasal memberikan bagaimana Tuhan itu, khususnya Yesus itu lebih besar daripada imam-imam, bahkan Yesus juga adalah imam dan seterusnya. Dan pasal 13 ini adalah pasal pesan-pesan, berisi pesan-pesan penutup atau pesan-pesan tambahan kepada orang-orang Ibrani pada saat itu, khususnya bagi yang sudah mempercayai Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan dalam ayat pertama, beberapa pesan itu, pertama adalah peliharalah kasih persaudaraan. Ini dalam ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ingatlah akan orang-orang yang menderita. Seperti dalam ayat 3, orang-orang yang dihukum. Kemudian orang-orang yang juga ditindas, itu juga diperhatikan. Kemudian ayat yang keempat adalah jangan masuk ke dalam perzinahan atau masuk ke dalam keinginan duniawi. Dan yang menjadi perhatian kita pada hari ini adalah ayat 5 dan ayat 6. Bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu. Ini menjadi perhatian penting, bahwa kita sering membaca teks ini hanya ayat B-nya saja. Cuma sebenarnya kalau kita perhatikan dari ayat 5-nya, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu. Artinya penulis surat Ibrani ingin menekankan bagaimana orang-orang atau pengikut Kristus itu harus mencukupkan dirinya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itu yang diperhatikan, khususnya bagi orang-orang pengikut Kristus pada saat itu. Bahwa tidak boleh lebih, tidak boleh kurang kehidupannya. Bahkan makanya kalau kita hidup berlebih, akhirnya menjadi seorang hamba uang. Kita ingin mencari uang. Makanya kalau teman-teman lihat orang-orang korupsi itu adalah orang-orang yang tidak merasa cukup dalam dirinya. Sudah jabatannya tinggi dan pasti penghasilan juga gede, tapi tetap masih mau melaksanakan korupsi. Dan itu adalah menandakan bagaimana itu adalah hamba-hamba uang. Dan itu adalah contoh orang bagaimana mereka tidak bisa mencukupkan dirinya. Dan orang-orang yang mampu mencukupkan dirinya, bahkan penulis Ibrani mengambil dari Ulangan pasal 31 ayat 6, kalau yang menjadi bacaan kita, bahwa karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan dalam ayat 6 yang diambil dari Mazmur 118 ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Bahwa manusia yang mencukupkan dirinya adalah manusia yang mampu merasakan menemukan Allah dalam kehidupannya. Bahkan penulis Ibrani mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahwa ini menandakan orang yang berkecukupan adalah orang yang mampu merasakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan dirinya di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan orang yang berkecukupan adalah orang yang mampu merasakan bahwa Allah adalah penolong. Kita tidak akan takut, dan setiap kehidupan kita Allah mencukupkan bagi kita semua. Nah ini yang menjadi penekanan yang sangat penting dalam bacaan kita, bahwa orang-orang yang mampu mencukupkan dirinya, tidak mau mengambil lebih, tidak mau merasa berkekurangan, pas istilahnya, cukup itu kan pas, adalah orang-orang yang mampu merasakan bahwa Allah adalah penolong, dan Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah teman-teman sekalian, apa yang menjadi refleksi di dalam kehidupan kita, bahwa seperti kita ketahui dalam situasi pada saat ini,
kita pasti mengalami kekurangan. Seperti saya katakan di awal tadi, misalnya kita dulunya bisa bekerja bersama dengan teman-teman kita, namun kali ini bahkan misalnya paling banter, misalnya kita harus kerja di kantor, itu pun harus tetap menjaga kaidah. Misalnya biasanya 10 orang, kali ini cuma bisa 2 orang dalam kantor. Atau juga kita tidak bisa bersekolah bersama dengan teman-teman kita. Biasanya kita gembira, ketawa-ketawa. Biasanya kita bekerja bersama-sama, tugas kelompok, bertemu bersama, berkumpul bersama-sama, bertatap muka. Kali ini kita tidak bisa melakukannya. Dan ibadah kita, misalnya ibadah GP yang kita lakukan secara setiap biasanya 2 minggu sekali, kali ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pun harus jujur teman-teman, saya sudah rindu dengan teman-teman semua. Tidak bisa berkumpul lagi, tidak bisa ngomong lagi, ya cuma bisa via WA gitu ya. Ini adalah situasi yang sangat anomali. Saya katakan bahwa biasanya kita merasakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan kali ini sekarang harus terbalik, jungkir balik. Bersatu kita runtuh, bercerai kita teguh. Nah, ini hanya permainan kata-kata saja, bahwa situasi saat ini sangatlah anomali. Bahkan teman-teman sekalian mungkin ada yang kehilangan pekerjaan pada saat ini. Teman-teman berada pada pressure yang sangat besar, lagi stres-stresnya. Bahkan mungkin teman-teman sudah merasakan depresi, saya tidak tahu. Semoga tidak untuk teman-teman semua. Dan kita pada saat ini harus menjalani kenyataan yang sangat-sangat berbeda. Dan itu sangat-sangat melawan hukum sosial dan hukum alam yang kita hadapi. Misalnya dulu kita dalam makhluk sosial, kita bertemu adalah sesuatu keharusan. Tetapi sekarang kita tidak bertemu itu adalah suatu keharusan. Nah, ini yang kita hadapi bersama. Dan apa yang kita lakukan dalam situasi yang cukup berat ini, kita belajar sesuai dengan bacaan kita. Cukupkanlah diri kita dalam situasi anomali. Dan pertanyaannya, loh, gimana caranya kita bisa mencukupkan diri kita dalam situasi pada saat ini? Bahkan kita pun dalam kekurangan sebenarnya. Saya teringat salah satu penjelasan disampaikan oleh Pendeta Yoas Adi Prasetya, seorang dosen dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, yang menjelaskan bahwa situasi ini kita perlu membangun sikap terbaik. Yang pertama adalah kita harus menerima kenyataan. Kita mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, kita harus menerima kenyataan. Inilah yang harus kita hadapi. Kita tidak bisa berkumpul, kita harus berjauhan satu dengan yang lainnya, kita harus bekerja di rumah, kuota data harus habis. Ini adalah kenyataan yang kita harus hadapi. Dan mau tidak mau, senang tidak senang, kita harus menerima kenyataan tersebut. Malah kalau misalnya kita tidak mampu menerimanya, malah membuat kita makin menjadi berbeban berat, kita menjadi tambah stres, kita makin sulit kalau kita tidak bisa menerima kenyataan. Kemudian yang kedua adalah sikap terbaik yang harus kita lakukan dalam situasi saat ini adalah kita mampu berusaha hidup bagi sesama. Nah, ini menarik bahwa di dalam kehidupan kita pun dalam istilahnya dalam keadaan berkekurangan. Tetapi pada saat ini ada teman-teman kita, saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita, maupun kita juga mengalami kesulitan pada saat ini. Misalnya saya pernah bertanya kepada salah seorang sahabat-sahabat saya, tukang jual nasi goreng. Saya ngelihat ketika dia buka lemari uangnya itu kosong melompong. Atau juga teman-teman kita driver Grab, atau juga teman-teman yang kehilangan pekerjaan. Nah, situasi pada saat ini mereka sangat berbeban berat sekali, dan kita semua juga berbeban berat. Dan bagaimana dalam situasi ini kita mampu berbagi dalam kekurangan kita. Kalau teman-teman tahu persembahan seorang janda, kalau kita tahu Yesus mengatakan bahwa janda ini telah memberikan dalam kekurangannya. Nah, kita juga dalam situasi pada saat ini kita mampu berbagi. Karena bukan berarti artinya, oh saya lebih berlebih daripada teman-teman saya, tetapi kita semua berkekurangan. Kita semua dalam kesulitan. Dan hendaknya kita saling mencukupkan satu dengan yang lainnya. Entah misalnya kita
teman-teman menolong dengan membelikan makanan, atau misalnya teman-teman memberikan khususnya bagi teman-teman yang berjuang di garda depan saat ini, memberikan alat pelindung medis, atau juga berbagai cara teman-teman lainnya. Misalnya mungkin salah satu contoh, ini saya tidak sombong sebenarnya, ya saya hanya ingin memberikan contoh saja bahwa saat ini saya memberikan ruang teman-teman, memberikan diri saya untuk mendengarkan keluh kesah teman-teman. Dan saya sudah sebar di IG ya. Ini bukan promosi teman-teman ya, tapi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita dalam situasi istilah dalam tanda kutip kita berkekurangan, kita saling mencukupkan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah sikap terbaik yang harus kita lakukan adalah, ini yang paling terpenting, kita mengantisipasi masa depan. Teman-teman sekalian, kita pasti mendengarkan, oh kita berdoa semoga ini kembali seperti semula. Teman-teman sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa setelah pandemi ini selesai, istilahnya kita akan menghadapi normal yang baru. Situasi yang kita mungkin alami di masa lalu, yang kita anggap sebagai kenormalan, di masa depan nanti akan normal yang berbeda. Dan itu harus kita antisipasi, kita harus hadapi bersama. Bahwa akan ada sesuatu yang berbeda, akan ada sesuatu yang mengejutkan. Dan kita menyatakan bahwa apapun yang terjadi di masa kini dan di masa depan, ini cukup bagi kita semua. Ini adalah sikap-sikap terbaik untuk mencukupkan diri kita dalam situasi pada saat ini. Kita menerima kenyataan, berusaha hidup bagi sesama kita, serta kita mampu mengantisipasi masa depan. Dan dengan cara kita mencukupkan diri kita, kita dapat menemukan Allah. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dengan kita mencukupkan diri kita, dengan kita menerima kenyataan, dengan kita berusaha hidup bagi sesama, dan kita menghadapi masa depan yang baru, kita akan menemukan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam situasi saat ini kita berkesulitan, kita saat ini dalam berat, kita saat ini menghadapi normal yang benar-benar aneh, anomali istilahnya. Kita menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita semua. Allah adalah penolong kita. Kita semua tidak akan pernah takut akan kehadiran dirinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya menutup khotbah saya, ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Pertama, yaitu adalah mari teman-teman kita buka dari Injil menurut Lukas pasal yang ke-12 ayat 29. Silakan teman-teman dibuka ya. Di rumah masing-masing buka Alkitabnya, kita baca dari Injil menurut Lukas pasal 12 ayat 29 ya. Ini menjadi pegangan bagi kita bagaimana caranya kita dapat mencukupkan diri kita sehingga kita dapat menemukan Allah. Baik teman-teman, saya akan membacakan kepada kita semua yang menyatakan, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Bahwa dalam situasi saat ini kita mencemaskan berbagai hal. Namun seperti yang saya katakan dan juga sesuai dengan bacaan surat Ibrani tersebut, bahwa kita mencukupkan diri kita semua. Kita menyadari bahwa Allah akan selalu berada di sisi kita. Allah selalu berada di pihak kita. Allah selalu menjadi penolong bagi kita semua. Maka janganlah takut dan khawatir. Kemudian yang kedua, saya membagikan doa yang cukup menarik dari WCC, World Council of Churches. Dan ini disiapkan oleh teman-teman dari gereja Ortodoks Antioquia, gereja Ortodoks Syria. Cukup menarik doanya, dan ini menjadi pegangan bagi kita semua, yang menjadi bekal bagi kita semua dalam situasi pada saat ini. Saya akan membacakan kepada teman-teman sekalian. Compassionate Lord, open to us the door of your mercies, and do not embarrass us as we have put our confidence in you. Deliver us and save us from all distress and intolerable temptations, as you are the Savior and Redeemer of those who believe in you.
Have mercy upon us, O Lord. Have mercy upon us, because you are our trust and our hope. Kira-kira artinya seperti ini. Allah yang selalu berbelas kasih, bukalah pintu belas kasih-Mu, dan jangan permalukan kami seperti kami memberikan kepercayaan, mempercayai Engkau. Bawalah kami dan selamatkanlah kami dari segala tekanan dan beban berat, seperti Engkau adalah penyelamat dan pertolongan kami kepada semua yang percaya kepada Engkau. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab Engkau adalah kepercayaan dan harapan kami. Teman-teman sekalian, dalam situasi pada saat ini, marilah kita menyadari bahwa kita harus percaya kepada Allah. Kita harus berpegang kepada Allah dalam situasi pada saat ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mencukupkan diri kita. Dengan cara kita menerima kenyataan pada saat ini. Dengan berusaha hidup bagi sesama, mencukupkan sesama. Dan kita mengantisipasi, kita menghadapi, kita menerima kenyataan di masa depan. Karena Allah selalu menyertai kita. Selamat merasakan kehadiran Allah dengan mencukupkan diri kita semua dalam situasi pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Teman-teman Gerakan Pemuda, lewat pemberitaan firman Tuhan yang baru kita dengar, kiranya kita percaya bahwa di tengah keadaan kita saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan menyertai kita. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, kita menyanyikan lagu Jangan Menyerah, Jangan Berputus Asa. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Baik teman-teman sekalian, kita akan berdoa. Namun doa ini kita buka dari doa yang menjadi pesan penutup saya tadi dalam khotbah. Doa dari teman-teman dari gereja Ortodoks Syria di Antioquia. Dan kita berdoa untuk situasi pada saat ini, serta nanti setelah amin kita akan diutus dan kita menerima berkat dari Allah. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan belas kasih, bukalah kami pintu belas kasihan-Mu, dan janganlah permalukan kami seperti kami mempercayai Engkau. Bawalah kami dan selamatkanlah kami dari segala tekanan dan beban berat, karena Engkaulah penyelamat dan pertolongan kami. Kepada siapapun yang percaya kepada Engkau, kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami semua, sebab Engkaulah harapan dan pertolongan kami semua. Di dalam situasi pada saat ini Tuhan, buatlah kami menjadi manusia yang mampu berkecukupan. Walaupun kami harus kehilangan pekerjaan, kami kehilangan sandaran ekonomi, kami harus bekerja di rumah, belajar di rumah, bahkan dalam situasi pada saat ini kami harus menghadapi normal yang anomali. Ya Tuhan, tolonglah dan kasihanilah kami semua. Dan di dalam situasi pada saat ini kami berdoa untuk keluarga kami, baik yang bersama-sama dengan kami ataupun yang jauh dari kami. Tuhan, kiranya Kau memberkati kami semua dan tuntunlah keluarga kami. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berjuang di garda terdepan, kami semua yang sedang berjuang. Ya Tuhan, kiranya Kau menolong kami dan teman-teman kami semua. Dan kami juga berdoa untuk semua yang kehilangan harapan dan putus asa. Ya Tuhan, kiranya Kau memberikan harapan di tengah-tengah situasi pada saat ini. Dan kami berdoa, sama seperti sabda-Mu pada hari ini, buatlah kami untuk menjadi manusia yang mampu berkecukupan, merasakan bahwa apa yang kami hadapi pada saat ini, apa yang kami terima saat ini cukup bagi kami semua. Dan buatlah kami menjadi tidak khawatir dan gentar, karena Engkau adalah pertolongan bagi kami semua. Dan kiranya kami menjadi manusia yang mampu menerima kenyataan pada saat ini, mampu memberikan apa yang kami punya kepada kami, saudara-saudara kami, agar kami saling mencukupkan satu dengan yang lain, serta kami mampu menghadapi dan juga berharap pada suatu situasi yang benar-benar baru, di masa depan yang baru dan harapan yang baru, karena Engkaulah harapan bagi kami semua. Kiranya Engkau tetap menyertai kami semua. Demi Yesus Kristus ya Tuhan, dengarkan seluruh doa kami, keluh kesah, harapan, dan seluruh doa-doa kami di dalam rumah kami masing-masing, kamar kami masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Kau mendengarkan doa kami. Demi Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan kembali ke dalam keluarga kita, ke dalam seluruh pergumulan hidup kita dan perjuangan hidup kita. Dan marilah kita menerima berkat dari Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Indahnya hidup ini, cinta dan harap silih berganti. Saat tawa dan canda melanda, ku ingat Kau sumber berkatnya. Kadang hidup penuh tanda tanya, tak ku dapat satu pun jawabnya. Saat harap tak berakhir sempurna, indahnya ku rasa
karena kau tetap ada. Kau ada dalam segala suasana, kau ada dalam perjuanganku. Bapa, kau ada dalam tangisku.